Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kan sering kita lihat ketika orang pergi ziarah kubur, kemudian bawa air, terus kadang air itu digunakan untuk basuh mukanya. Pertanyaannya, apa nilai yang terkandung di dalamnya? Atau apa manfaat kita melakukan hal seperti itu? Yeni Aulia dari Tete Batu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saudari Yeni ya. Bawa air ke kubur, lalu kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti itu kan tradisi yang kita sering lihat, bahkan kita sering juga melakukannya. Saya pribadi tidak menemukan redaksi yang spesifik tentang tata cara seperti itu di dalam kitab manapun. Saya belum ketemu, mungkin Anda bisa belum ketemu. Tetapi selama tujuannya, maksudnya adalah tabarruk, mengambil berkah. Berkah dari apa? Bacaan ayat suci pada air itu. Itu dilakukan sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat. Sayyidina Umar juga biasa melakukan itu. Bacakan Fatihah di air lalu diminum oleh sahabat lain untuk menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Dan juga banyak penelitian mutakhir menunjukkan bahwa air yang dibacakan ayat-ayat suci dan doa-doa, bahkan kata-kata positif, itu molekulnya berubah menjadi sesuatu yang positif dan menyehatkan bagi jiwa raga manusia. Itu ada kajiannya, ilmiah juga. Nah, maka air itu dibacakan ayat suci, Fatihah, dibacakan Yasin, dibacakan, bagus. Maka kemudian air itu dibasuh ke muka mengharapkan keberkahan ayat-ayat suci yang dibacakan padanya tercurah atau mengalir ke muka kita. Maka silahkan, itu tidak masalah. Itu kan niatnya yang penting, tujuannya yang penting. Kalau ditanya, nah kenapa mesti dikubur? Kan di rumah juga bisa. Ya kalau kubur orang soleh tentunya ada keberkahan juga. Misalnya kita ke makam seorang wali, makam wali kan banyak di mana-mana. Kita datang di situ bawa air. Harapan kita, dan bukan harapan lagi, keyakinan kita sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab, bahwa ketika kita berzikir di kubur orang saleh, maka orang saleh itu ikut berzikir bareng kita. Maka tentunya keberkahannya menjadi lebih ekstra lah, ekstra berkah di situ. Apalagi kita dengar dalam hadis yang namanya kubur antara taman surga atau lubang neraka katanya kan. Ya kalau orang saleh kan pastinya taman surga. Kan antara dua pilihan, nggak mungkin orang saleh kemudian kuburnya lubang neraka kan. Ya berarti air itu adalah air yang sudah disinggahkan sejenak di taman surga. Maka tentu ada keberkahan tersendiri yang mana insya Allah dengan kepercayaan yang positif itu, kepercayaan pada apa? Pada kekuasaan Allah, kepada mukjizatnya Al-Quran. Sesungguhnya itu keyakinan umat Islam. Kita juga nggak boleh seuzon terus ya. Jadi umat Islam ini dia percaya sama ayat suci Al-Quran dan percaya sama kekasih-kekasih Allah yang di kubur ini. Mereka itu tetap dekat dengan Allah gitu. Dan tetap Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat yang tak terkira. Maka disitulah adanya keberkahan. Maka tidak masalah, silahkan itu dilakukan selagi niatnya seperti tadi. Dan insya Allah kita juga yakin itu yang diniatkan oleh masyarakat kita, yaitu mengambil barokah, tabarruk istilahnya dalam Islam, mengambil berkah baik dari bacaan ayat suci dan tahlil zikir isim Allah, zikir-zikir tauhid, kalimat tauhid yang dilantunkan kepada atau yang dikumandangkan, dibacakan pada air itu, maupun kepercayaan pada keberkahan hamba-hamba Allah yang terus dianugerahi rahmat di alam kubur tersebut, yang kemudian terciprat, terpancar ke air itu. Lalu kita meyakini air itu kemudian zat-zatnya sudah mengalami banyak perubahan, yang apabila diminum ataupun diusap di muka, dibasuh di muka ataupun badan,
insya Allah ada manfaat yang diberikan kepada jasad maupun roh kita. Ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala niat-niat baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.